Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gustomi dari kelas PBS 4C. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari Makul Ulumul Hadis, yaitu tentang hadis jual beli, hadis riba dan jual beli yang mencakup daripada penjelasan hadis, hukum yang terkandung di dalamnya, asbabul wurudnya, serta hikmah atau syariah daripada hadis itu dikeluarkan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang riba. Sebelum masuk ke dalam hadis yang ingin saya kutip, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa itu riba. Nah, dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau kelebihan, atau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan az-ziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan satu pihak dalam proses transaksi. Riba adalah suatu kegiatan pengambilan nilai tambahan yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun hutang piutang. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Nah, selanjutnya saya akan mengutip daripada satu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah. Hadis ini yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, an Abi Abdurrahman bin Abi Bakrah qala Abu Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabyi'u dhahaba illa sawa'un bis-sawa'i wal fiddatu bil fiddati bil dhahabi kaifa syi'tum. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdurrahman ibni Abi Bakrah, katanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali yang sama-sama, perak dengan perak kecuali yang sama-sama, dan jual belilah emas dan perak atau perak dengan emas sesuai dengan keinginan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini sebabul wurudnya adalah pada ketika perang Khaybar, umat Islam dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kekalahan itu membuat harta-harta orang Yahudi itu diambil, itu dirampas oleh kaum muslimin yang menang perang pada saat itu, yang disebut ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Termasuk diantaranya itu perhiasan yang terbuat dari emas, perak. Nah, tentu saja perhiasan tersebut bukan gaya kaum muslimin yang sederhana, karena Rasul SAW mengajarkan kaum muslimin itu sederhana dan tidak menunjukkan daripada kekayaan-kekayaan kita, sebab itu menyebabkan kedengkian kepada kaum miskin daripada sekelilingnya. Oleh karenanya orang Yahudi berusaha membeli perhiasan itu yang akan dibayar dengan uang yang terbuat dari emas, yaitu dinar, dan uang yang terbuat dari perak, yaitu dirham. Jadi sebenarnya yang akan terjadi bukanlah jual beli, tapi pertukaran barang yang sejenis. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Nah, perhiasan perak dengan berat yang setara dengan 40 dirham atau 1 uqiyah dijual oleh kaum muslimin seharga 2 atau 3 dirham. Padahal perhiasan perak dengan berat 1 uqiyah jauh lebih tinggi dengan hanya 2 sampai 3 dirham. Mendengar hal ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan daripada sabdanya ini. Nah, dari sebabul wurud atau kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya apapun jenis barangnya, Islam menghendaki semua barang yang dapat dijual itu mesti terhindar dari riba. Semua bentuk transaksi harus bersifat jujur dan adil.
sehingga tidak ada pihak yang terzalimi dan merasa tertekan dan memberatkan dan memberatkan. Jadi riba fadl khususnya tadi yang terjadi itu tidak hanya berlaku bagi barang-barang yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Namun untuk semua barang yang memiliki kriteria yang sama dengan barang yang dicontohkan dalam hadis. Riba yang terdapat dalam berbagai transaksi perniagaan, ketentuan barangnya dapat dilakukan melalui metode qiyas dan memfokuskan pada persamaan illah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan jual beli yang berbeda dengan takaran yang berbeda. Jadi di sini kita dapat mengambil hukum bahwasannya salah satu riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu riba fadl, di mana pertukaran sama akan tetapi dengan harga yang tidak sesuai dengan barang yang ditukarkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang jual beli. Nah, jual beli sendiri dalam bahasa Arab disebut al-bay', yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperoleh oleh syarak, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Nah, itu adalah daripada pengertian singkat daripada jual beli. Jadi jual beli itu adalah transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak, yang mana kedua pihak itu saling ridho, saling rela dengan apa yang terjadi. Jadi tidak ada unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli. Nah, adapun hadis yang akan saya kutip yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi itu akhrajal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an ba'i thamarati hatta yabdu wa salahaha wa nahal bai'u wal mushtari. Apa pengertiannya? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, melarang menjual buah sehingga tampak kelayakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dan membelinya. Nah, asbabul wurud daripada hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Thabit. Ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Sedangkan kebiasaan kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak kelayakannya. Jadi kebiasaan orang Madinah, mereka itu menjual akan tetapi tidak menunjukkan daripada buah-buahan tersebut daripada ketidaklayakannya. Jadi mereka hanya menampakkan daripada buah ini bagus, buah ini layak untuk dibeli. Hingga Rasulullah SAW mendengar suara orang bertengkar. Jadi dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Madinah itu, Rasul mendengar daripada pertengkaran orang Yahudi tersebut. Rasulullah SAW berkata, ada apa ini? Lalu dilaporkan pada beliau bahwasan kebiasaan mereka tersebut. Mereka membeli buah-buahan, mereka berkata buah ini terkena ad-daman, buahnya membusuk, atau at-tasham, buahnya berguguran. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling menjualnya sehingga tampak kelayakannya. Nah, inilah daripada hadis di mana ar-raya atau melihat atau al-khiyar atau memilih daripada barang yang ingin kita beli itu adalah sesuatu yang mubah, boleh
Bahkan itu dibolehkan ketika selama penjual pembeli itu bertemu sebelum mereka berpisah. Nah, hukumnya artinya itu tadi ar-raya dalam menjual beli apapun itu kita boleh melakukannya. Sedangkan hikmahnya adalah hal ini diperintahkan oleh Rasul atau dianjurkan oleh Rasul adalah untuk menjaga daripada kenyamanan. Karena membeli itu ada tadi rela daripada kedua pihak itu. Pihak yang membeli itu puas dengan barang yang dibelinya, artinya barang tersebut tidak mengecewakan sesuai apa yang ingin ia impikan tadi, yang ingin dia beli, dan penjual pun mendapatkan daripada harga yang sesuai dengan barang yang ia miliki. Nah, inilah daripada hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hadis ini, bahwasanya ar-raya atau melihat atau al-khiyar, memilih daripada barang yang ingin kita beli itu boleh dalam agama Islam. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu adalah kelemahan dan khilafan saya pribadi. Baiklah, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بنات يا بنات يا بنات